Main game itu sebenarnya salah nggak sih? Soalnya banyak kan yang ngelarang. Sebenarnya saya kurang suka sih kalau misalnya mengatakan nggak boleh atau nggak bagus atau haram dan semacamnya gitu. Karena selain pertama sebenarnya boleh-boleh aja sih secara umum nggak ada masalah. Yang kedua bahkan sebenarnya ada manfaatnya juga sedikit main game itu. Dan kemudian tapi yang ketiga itu kalau misalnya langsung kayak apa ya dijudge gitu, ya gamer itu orang itu ngamuk biasanya. Saya juga kan juga dulu gamer banget lah, jadi ya ngerti lah perasaannya kalau misalnya langsung di judge gak bagus gitu. Ya pasti kayak apa ya, kayak panas gitu otak sama dada kita gitu, dalam tanda kutip ya, panas gitu ya, ngamuk lah pasti orang, kabur dan gak bisa dideketin misalnya. Nah resiko konsekuensinya begitu, kalau misalnya orang udah ngamuk aja, udah panas aja, udah nggak kondusif gitu ya susah dideketin, susah kalau misalnya kita ingin memberikan nasihat. Jadi peluang kita itu berkontribusi memberikan kebaikan, mengajak kebaikan ke dia itu jadi lebih minim, bahkan hilang peluangnya. Maka saya secara pribadi kalau konteksnya membahas soal game itu, saya lebih prefer dia itu kalau misalnya mau stop ya, yaitu karena faktor internal, karena emang dia sendiri yang memilih, bukan karena misalnya disuruh faktor eksternal orang lain. Nah, kembali ke pembahasan judul video ini, apakah main game itu salah atau enggak? Ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang hukum syara ya, syariah Islam, karena kan kita selaku muslim. Yang kedua, dari sudut pandang teori manajemen. Yang teori manajemen ini mungkin agak lebih rasional lah. Kalau dari sudut pandang hukum syara mungkin kalian bisa simak penjelasan dari para ustadz lah yang lebih mendetail, lebih mendalam. Kalau dari saya mungkin ini sekilas-sekilas saja, sehemat yang saya tahu lah. Nah, sehemat yang saya tahu secara umum ya, main game itu hukumnya boleh-boleh aja, mubah-mubah aja. Karena alasannya pertama, di zaman Rasul itu ada juga permainan-permainan. Walaupun memang permainannya itu pastinya ini ya, fisik ya, bukan pakai apa, konsol atau gadget gitu ya. Bukan kayak PS atau PC atau mobile HP gitu. Mungkin gamenya itu lebih ke apa ya, kalau bahasa Indonesianya kan permainan ya. Permainannya itu kayak olahraga-olahraga gitu lah. Mungkin ya lomba lari, main panah-panahan gitu kan. Mungkin juga ada tebak-tebakan atau peta umpet gitu. Tapi kalau yang di beberapa riwayat itu ya mirip-mirip kayak olahraga gitu lah. Kayak ya lomba-lomba olahraga, berenang, main panah gitu kan, lomba lari kuda gitu kan, pacuan kuda lah. Nah, karena di zaman Rasulullah ada seperti itu, Rasulullah tidak ada melakukan mencela atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu hukumnya mubah jatuhnya. Alasan kedua, karena kan ada kaidah syarak al aslu fil asyah al ibaha. Jadi hukum asal benda itu, sesuatu benda itu mubah, halal. Ya termasuk kalau konteksnya game pakai konsol seperti PS atau gadget HP dan sebagainya itu, ya itu kan faktanya itu kan benda kan yang terdiri dari ya plastik kayak besi dan sebagainya lah. Nah, jadi kembali ke hukum memanfaatkan benda-benda berupa plastik, kaca, besi dan sebagainya ini kan mubah. Nah, karena fakta gadget, konsol dan sebagainya itu kan plastik, baja, kaca dan sebagainya kan kita manfaatkan itu mubah. Ya udah berarti termasuk main game itu mubah juga. Nah, tapi itu secara umum ya. Kalau misalnya kasusnya didetailkan lagi ya bisa jadi berbeda nanti hukumnya. Kayak misalnya ternyata ada judinya atau misalnya ada yang mengarah ke porno aksi gitu kan. Nah, itu ya jadinya haram. Atau mungkin nggak ada judi, nggak ada porno dan semacamnya, tapi di case-case tertentu game itu melalaikan. Misalnya udah azan, dia nggak sholat sampai lewat waktu sholatnya, nah itu jadinya haram. Contoh lain misalnya laki-laki yang dia itu punya istri dan anak kan punya kewajiban kan mengurusnya itu. Nah, ketika misalnya istri dan anaknya ini lagi kesulitan butuh bantuan, tapi si suami dan ayahnya ini hanya asik-asik main game, nah itu jatuhnya haram dia karena dia meninggalkan kewajiban juga. Atau contoh lain misalnya kerja itu kan secara umum mubah juga ya, cuman ketika sudah berakad nih, kita misalnya melakukan aktivitas ABCD dan dapat gaji sekian, nah itu tetap harus ditunaikan kerjaan-kerjaan itu karena kan sudah berakad kan. Nah, ketika misalnya dia itu mogok kerja, gak dikerjakan apa yang sudah diakadkan, dan mogoknya itu ya dia main game misalnya, nah maka main game itu melalaikan dan secara tidak langsung jadinya haram. Nah, jadi seperti itu secara umum ya mubah-mubah aja, cuman kalau misalnya didetailkan kasusnya ada judi lah, ada porno atau melalaikan dan semacamnya, yaitu bisa lain hukumnya. Nah, itu dari sudut pandang hukum syara. Sekarang dari sudut pandang teori manajemen ya. Nah, kalau dari sudut pandang manajemen, kita itu berangkat dari goal kita aja. Tujuan kita itu apa sih gitu. Atau kadang-kadang disebut istilahnya ya cita-cita, impian, dream, target atau semacamnya lah.
Nah, goalnya teman-teman apa nih? Mungkin ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen beli rumah, atau yang jangka pendek mungkin pengen beli sepatu, ganti HP baru. Ada juga yang mungkin pengen wisuda, pengen S2, pengen nikah, atau pengen jadi pengusaha, punya penghasilan berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu kan. Nah, ketika kita punya goal seperti itu, ya udah, mending kan aktivitas normal kita sehari-hari kan, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kan, itu fokusnya itu banyak dihabiskan ya untuk mengejar goal kita itu aja kan. Misalnya kalau saya punya goal misalnya menjadi pengusaha sukses. Nah, berarti aktivitas sehari-hari saya itu ya misalnya riset pasar, cari ide produk, cari peluang gitu kan. Baca buku, ikut-ikut pelatihan, networking, baca laporan keuangan, lihat yang lagi tren seperti apa, dan lain-lain. Nah, itu aktivitas yang insya Allah kalau misalnya saya lakukan di rutin ya, jadi kebiasaan, itu insya Allah akan mengantarkan saya menjadi pengusaha sukses lah. Ya berarti kalau misalnya saya main game berlebihan, terlalu lama, berjam-jam gitu, ya itu nggak akan mengantarkan saya jadi pengusaha sukses. Kalau ibarat kata saya di sini nih, tujuan saya di sini nih. Kalau misalnya saya tadi cari-cari ide produk, peluang, jualan, baca laporan dan semacamnya, itu kan saya jalan nih pelan-pelan kan, sampai akhirnya nanti sampai ke tujuan. Nah, tapi kalau misalnya saya main game itu ya nggak akan mengantarkan saya jalan ke sini. Yang akan mengantarkan saya jalan ke sini ya aktivitas-aktivitas yang relevan. Misalnya ini sekarang kita bukan dokter, pengen menjadi dokter. Nah, maka yang kita lakukan adalah ya aktivitas-aktivitas yang mengantarkan kita ke tujuan ini. Misalnya ya kuliah gitu kan, belajar-belajar lah, baca literatur, belajar jurnal, ngobrol-ngobrol dengan orang yang udah jadi dokter dan semacamnya lah. Bisa juga nanti ketika buka YouTube ya yang dibahas tentang seputar penyakit, biologi, kimia dan semacamnya gitu. Nah, ketika kita lakukan itu kan semakin mendekatkan kita kan, lama-lama bisa menjadi dokter. Tapi kalau misalnya dia rebahan atau main game atau scroll sosmed gak jelas, gak ada tujuan, ya dia itu gak bakal jalan, bakal di sini-sini aja. Nah, jadi seperti itu ya, terkait apakah main game itu salah atau enggak. Ya secara umum boleh-boleh aja, gak ada masalah, gak ada dosa, gak ada yang ilegal lah. Ya kecuali kalau dalamnya itu ada keharaman dan ada yang ilegal ya. Kayak tadi ya, ada yang judi, ada yang mengarah ke porno, dan bahkan melalaikan dari kewajiban dan sebagainya. Nah, itu baru haram. Dan yang kedua ya dikembalikan ke goal kalian, tujuan kalian apa, cita-cita, impian, target, resolusi atau apapun itu istilahnya. Ya kalian cek aja apakah main game ini akan mengantarkan ke big goal kalian itu atau tidak. Jangan sampai kalian punya goal A tapi aktivitasnya main game, dan main game ini tidak mengantarkan ke goal kita. Ya bukan salah sih, justru saya kasihan aja, nanti sedih atau marah atau frustasi sendiri kalian. Misalnya tiba-tiba aja udah tahun 2023, tiba-tiba udah tahun 2025, udah tahun 2030, udah tahun 2050. Terus di akhir tahun atau di awal tahun itu merasa insecure, melihat orang lain, orang kau udah berprestasi, udah punya rumah misalnya, udah S2 misalnya, atau udah jadi dokter dan semacamnya lah, udah jadi pengusaha, kok aku gini-gini aja. Nah, jadi seperti itu, berangkat dari goal kalian dulu aja, tentuin kalian tuh pengennya apa sih, pengen jadi apa, pengen punya apa, pengen dapat apa gitu. Nah, ya silakan, jadi lakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita gitu, kesibukan kita itu banyak waktu, tenaga, dana bahkan, yaitu digunakan untuk agar mencapai ke tujuan itu. Oke, sip ya, kurang lebih begitulah. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah ya. Semoga bermanfaat.